Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Puasa tinggal sedikit lagi, kita akan berpisah kembali dengan bulan Ramadan. Namun belum selesai semuanya, justru puncak puasa kita ada pada di akhir bulan Ramadan ini. Maka mari kita optimalkan, mari kita maksimalkan, sehingga puasa kita benar-benar mengantarkan kita menjadi insan muttaqin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, kajian sore hari ini kami akan membahas tentang pahala puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pahala puasa secara khusus Allah lipat gandakan di luar amaliyah yang lain. Keistimewaan puasa Allah lipat gandakan yang jauh tidak terhitung dibanding ibadah-ibadah yang lain. Semoga apa yang akan kita bahas ke depan menjadi motivasi kita untuk kita meraih nilai ibadah puasa pada tahun ini lebih maksimal pada akhir puasa tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis Bukhari nomor 1904, 5927, dan hadis Muslim 1151, yang insya Allah kita akan bisa ambil hikmah di dalamnya sebagai motivasi kita untuk meningkatkan amaliyah Ramadan kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani adamah yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'atin dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzabihi yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli lisaimi farhatani, farhatun inda fitratihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, sampai 700 kali lipat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah.
Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Mengapa bisa demikian? Ada salah seorang ulama yang berpendapat nilai puasa dilipat gandakan yang sedemikian rupa oleh Allah SWT, karena orang yang menjalani puasa berarti menjalankan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Menurut beberapa ulama bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan menimpa dirinya. Nah, dalam puasa, orang yang beriman melaksanakan puasa itu mengalami 3 kesabaran tersebut. Mengalami 3 kesabaran tersebut. Di mana seorang yang berpuasa akan berusaha bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Dia bersabar kendati pun ada sesuatu yang menyenangkan dan halal baginya, tapi demi ketaatannya kepada Allah, maka dia tinggalkan syahwat, makanan yang enak, minuman yang enak, apapun yang Allah larang, maka dia memilih ketaatannya kepada Allah. Itu kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, menjauhi larangan Allah. Orang yang berpuasa senantiasa dilarang untuk bermaksiat kepada Allah. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah menjadi pilihan bagi orang yang berpuasa sebagai bentuk ketaatannya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk sesuatu yang tidak mengenakan. Kondisi orang yang berpuasa lemas, lapar, haus, dia jalani dengan ikhlas. Kalaupun itu tidak mengenakan, tapi dia pilih untuk kita ambil karena dia sedang berpuasa. Itulah makanya orang yang berpuasa, dia sedang melaksanakan kesabaran kepada Allah yang Allah tentukan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu berikutnya, sebab puasa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Allah menyatakan dalam hadis tersebut di atas bahwa amalan puasa khusus untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzabi. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa akan selalu merasakan bahwa dia berada dalam pengawasan Allah, baik dia sendiri ataupun ada orang lain. Ada kesadaran dalam diri bahwa dia selalu dalam pantauan Allah, sehingga dia sangat menjaga puasanya untuk menuju kepada puasa yang imanan wahtisaban,
untuk meraih ampunan Allah. Sehingga orang yang beriman betul-betul menjaga puasanya. Seperti hadis Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan untuk diridhoi oleh Allah, senantiasa menyadari tentang, berintrospeksi diri tentang dosa yang dia lakukan, dengan puasanya dia berupaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka puasa yang demikian itulah yang insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sehingga yang ada di dalam diri orang yang berpuasa karena iman dan wahtisaban senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, karena puasa itu adalah khusus untuk Allah, orang berpuasa itu lebih suka mentaati Rabb-nya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharapkan janji Rabb-nya yang tidak nampak di hadapannya. Segala sesuatu yang menggiurkan yang berada di depan mata, dia abaikan. Dia memilih janji yang tidak nampak dalam dirinya, tapi dia imani dalam hatinya bahwa janji Allah adalah benar. Sehingga orang ini melaksanakan puasanya benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Orang yang berpuasa, orang lain tidak tahu kecuali dia berkata, kecuali dia menyampaikan. Sehingga kemungkinan untuk riya sesungguhnya lebih sedikit potensinya. Berbeda dengan puasa yang lain yang nampak. Ibadah yang lain yang nampak. Sholat misalnya kelihatan orang, ngaji Al-Quran kelihatan orang, nampak. Semuanya kelihatan dengan orang. Tetapi puasa nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Jadi puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan dalam amalan puasa ini pula terdapat bentuk meninggalkan bentuk berbagai syahwat. Itulah keistimewaan puasa. Kenapa Allah katakan fa innahu li wa ana ajza bihi, bahwa puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah janjikan dua kebahagiaan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis tersebut di atas disampaikan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua, yaitu ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Masya Allah. Pemirsa, tidak ada orang yang berpuasa saat berbuka kemudian tidak senang, tidak bahagia. Semua kita rasakan bersama. Bahkan berbuka adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Orang paling disiplin adalah saat berbuka puasa. Nggak mau ditunda, nggak mau terlambat, bahkan siap-siap sebelumnya. Itulah sebuah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang kedua, yang jauh lebih dahsyat dari itu adalah orang yang berpuasa nanti akan Allah perkenankan
untuk berjumpa dengan Rohnya. Semoga puasa kita dapat mengantarkan kita bisa meraih dua kebahagiaan ini. Adapun yang terakhir dari hadis qudsi tersebut adalah bau mulut orang yang berpuasa adalah seharum bau minyak kasturi di sisi Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ganjaran bagi orang yang berpuasa, di dalam hadis tersebut disampaikan bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seperti di awal kami sampaikan bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Ketika di dunia, ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah tampakkan nanti di akhirat. Kalau di dunia itu menjadi rahasia, tidak semua orang tahu kalau kita sedang berpuasa, kecuali kita memberikan pengumuman bahwa kita sedang berpuasa. Tetap menjadi rahasia antara hamba dengan Allah. Tapi nanti di akhirat Allah akan tampakkan. Allah akan memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia itu adalah di dunia yang dia berusaha menyembunyikan amalan puasanya dari orang lain, seperti bau mulut itu nantinya hari yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan. Itu menurut penafsiran ulama tentang hadis tadi. Nah, barang siapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharapkan Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, seperti amalan puasa ini, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwanya selama di dunia, maka bekas seperti itu Allah tidak membencinya sama sekali. Bahkan di sisi Allah, Allah sangat hargai. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik menurut Allah di sisinya. Hal ini karena bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatannya dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Allah membalasnya dengan cara memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak enak serasa di dunia. Itulah balasan Allah yang luar biasa kepada hambanya yang sedang melakukan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita menyimpulkan dari hadis qudsi tersebut, sungguh luar biasa. Orang yang berpuasa Ramadan ini, maka marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari kita akan tinggalkan ini, mari kita optimalkan. Kita maksimalkan segala daya upaya untuk lebih meningkatkan kualitas daripada Ramadan kita. Di akhir-akhir Ramadan ini, segala daya upaya yang akan mengarahkan menambah nilai poin puasa kita, mari kita laksanakan. Kita tambah amaliyah kita raih ampunan Allah, kita raih pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, kita raih cinta dan ridho Allah, sehingga kita keluar dari Ramadan tahun ini jauh dalam kualitas muttaqin, jauh dengan berkualitas dibanding dengan tahun-tahun Ramadan yang lalu. Karena kita juga tidak tahu, pemirsa, masihkah kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang? Kita bayangkan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kesempatan yang terakhir bagi kita. Maka mari kita raih lebih-lebih keutamaan Lailatul Qadar, lebih
lebih baik dari 83 tahun. Ayo kita raih, ayo kita ambil, jangan kita sia-siakan. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita dan keluarga kita untuk kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, utamanya untuk mengoptimalisasi ibadah kita di akhir Ramadan. Semua yang benar datangnya dari Allah, mari kita ikuti. Semua yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, mari kita ikuti. Kita ittiba Rasul. Semua yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf dan saya dalam-dalamnya. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.